Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, calon guru P3K. Kali ini saya akan mengupdate perkembangan aspirasi guru honorer setelah kembalinya Presiden ke Indonesia. Di sini kita akan bahas solusi terbaik untuk harapan guru honorer. Namun sebelumnya, kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang berkembang seminggu ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini adalah tidak lulus formasi P3K tahap 1. Guru honorer depresi, ada yang hampir bunuh diri dan cerai. Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade ini sudah buat forum. Bapak Ibu yang belum bergabung ya silakan bergabung. Mendorong pemerintah agar memberikan formasi P3K 2021. Mereka bukan meminta formasi di tahap 2, tahap 3 bahkan P3K 2022. Namun mereka meminta formasi sebelum tes P3K tahap 2 digelar. Hal ini disampaikan Bu Hetty Kustrianingsih yang menyatakan permintaan tersebut sangat wajar karena mereka sudah mengikuti tes dan lulus passing grade. Tidak sedikit guru honorer yang nilai passing grade-nya lebih tinggi dari guru induk harus menelan pil pahit. Mereka dinyatakan tidak lulus formasi karena bukan guru induk. Pemerintah tahu nggak sih saat ini di kalangan guru honorer menjadi gaduh, yang nilainya tinggi tidak lulus P3K karena bukan guru prioritas. Ironisnya, lanjut Bu Hetty, yang lulus passing grade dengan nilai-nilai tinggi malah disuruh ikut tes tahap 2 dan tahap 3. Sebab sebelumnya Kemendikbud hanya mempersyaratkan lulus passing grade. Dan itulah alasannya kenapa kemudian Kemendikbud memberikan afirmasi. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, tindak lanjuti oleh forum guru honorer yang meminta agar guru honorer lulus passing grade P3K minta formasi sebelum tes tahap 2, yang mana forum guru honorer meminta DPR RI memperjuangkan hak-hak mereka. Dan terkait ini ya, sebelumnya Komisi 10 DPR sudah mengadakan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait, namun belum dengan Kemendikbud. Lalu terkait dengan tahap 2, memang informasi terbaru Bapak Ibu sekalian, resmi pelaksanaan tes P3K guru tahap 2 ini diundur ya, yang mana pelaksanaan tes P3K tahap 2 sebagaimana disampaikan langsung oleh Sekjen GTK Kemendikbud Ibu Nunu pada saat acara pembukaan Rako persiapan seleksi P3K tahap 2 di Jakarta pada hari Kamis kemarin, dinyatakan akan diundur dari jadwal yang sudah ada. Jadi kemungkinan tahap 2 akan dilaksanakan di akhir bulan November atau di bulan Desember, sedangkan tahap 3 kemungkinannya akan dilaksanakan pada tahun 2022. Ini pemberitahuannya akan menyusul. Ini menjadi sebuah kepastian bahwa Kemendikbud sekarang sedang mengevaluasi, dan ini yang kita harapkan agar sebelum tentunya ada kepastian terkait dengan Bapak Ibu guru honorer yang sudah lulus di tahap 1 mendapat formasi, kiranya tes tahap 2 ditunda dulu. Namun terkait dengan pengisian formasi bagi Bapak Ibu guru honorer ya, kalau kita lihat di lapangan Bapak Ibu sekalian, ini ada kendala sedikit, yakni formasi yang dibuka. Kalau Bapak Ibu mengharapkan agar sebelum tes tahap 2 ini sudah mendapat formasi, adanya adalah di luar daerah, sebab berdasarkan paparan dari panselnya sebelumnya, ya banyak formasi yang kosong itu tidak ada pelamarannya adalah di luar daerah. Nah, bila Bapak Ibu kemudian menginginkan formasi di tahun ini, maka tentunya hanya bisa mendapatkan formasi bila Bapak Ibu rela ditempatkan di luar daerah Bapak Ibu sekalian. Sebab ya ini jelas kalau Bapak Ibu berharap di daerah Bapak Ibu sekalian, maka mau tak mau harus memang menunggu di tahun depan saat formasi di sekolah Bapak Ibu dibuka. Dan tentunya hal yang kita tunggu adalah kepastian atau jaminan bahwa tahun depan Bapak Ibu akan diangkat dengan dibukanya formasi. Lalu kemudian terkait dengan keinginan Bapak Ibu yang lulus passing grade untuk mendapatkan formasi, baru-baru ini juga guru honorer lulus passing grade sudah mengirimkan surat terbuka kepada Pak Nadiem, dan sekaligus juga kebijakan yang sudah dilakukan dengan penggantian peserta yang lulus di tahap 1 itu menuai tudingan dari peserta guru tahap 1, yakni Ketua Perkumpulan Honor K2 Indonesia menuding database pemerintah pusat tidak akurat. Bukan hanya data pokok pendidikan Kemendikbudristek, tetapi juga menyatakan honor K2 di Badan Kepegawaian Negara juga bermasalah. Itu terbukti saat pengumuman hasil sanggah seleksi P3K guru tahap 1 muncul berbagai permasalahan. Di antaranya adalah mengenai tambahan afirmasi. Disebutkan, saya meragukan BKN punya database honor K2 karena banyak honor yang bukan honor K2 malah mendapatkan tambahan afirmasi 10%. Dia menuding para guru honor ini berspekulasi lalu mencoba mendaftar dengan status honor K2. Lucunya, tambahan afirmasi sebagai honor K2 diterima. Kait ini memang sebelumnya Pak Suherman mengakui ada 9.000 peserta tes P3K tahap 1 mendapatkan tambahan afirmasi honor K2 sebesar 10%.
ASN. Ini yang kemudian membuat adanya pergeseran yang sudah lulus di tahap 1. Nah, terkait kekisruhan ini, baru-baru ini BKN bersama tim Panselnas akan melakukan perbaikan sistem rekrutmen CASN. Sampaikan merespon adanya aduan yang dilaporkan masyarakat terkait rekrutmen CASN, Pak Bima mengatakan bersama tim Panselnas saat ini terus berupaya untuk terus memperbaiki sistem terutama dalam persiapan tahapan selanjutnya dalam seleksi CASN. Dengan kembalinya Presiden ke Indonesia, apakah kiranya aspirasi Bapak Ibu guru honorer ini bisa direspon dan ditanggapi oleh Presiden? Ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau melihat dari awal, sebenarnya persoalan Bapak Ibu ini sudah lama didengar oleh Presiden. Karena sebelum dibukanya formasi sudah banyak sekali rapat kerja dengan Kemendikbud, DPR bersama dengan Kemenpan dan BKN. Dan kalau kita lihat dari program yang disampaikan oleh Kemenpan saat rapat dengan Komite 1 DPD yang menyatakan bahwa program jangka menengah ke depan adalah penyederhanaan birokrasi, sekaligus juga di sini disebutkan programnya adalah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 yang mana berfokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan. Disebutkan sisa formasi dari 1 juta kebutuhan guru yang belum terpenuhi akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh pemerintah daerah di tahun 2022. Lalu keberpihakan kepada XTHK 2, pandemi COVID-19 dan penyederhanaan birokrasi, serta gaji dan tunjangan. Inilah kebijakan pengadaan untuk tahun 2022. Nah, dengan demikian saya memperkirakan apa yang sudah dipersiapkan dari awal tidak mungkin bisa kembali dirubah Bapak Ibu sekalian. Walaupun sebelumnya anggota DPR banyak mengusulkan agar kiranya Bapak Ibu guru bisa diangkat menjadi PNS, itu memang isu dari awal namun tidak terrealisasi ya dengan diambilnya keputusan dibukanya formasi P3K di tahun ini. Sehingga kalau saya melihat ya, maka peluang Bapak Ibu sekalian adalah mengisi formasi P3K di tahun ini dan tahun depan sesuai dengan formasi di daerah masing-masing. Namun tetap kalau kita lihat harus mempersyaratkan lulus passing grade. Ini kalau menurut saya adalah syarat yang tidak bisa ditawar Bapak Ibu sekalian. Tentunya Mendikbud dalam posisi sekarang sedang melakukan evaluasi terhadap semua hasil ujian tahap 1, maka kemungkinannya yang paling kita tunggu adalah jaminan dari pemerintah bahwa guru-guru yang sudah lulus tahap 1 mendapatkan formasi walaupun nantinya bisa terwujud ya kalau kita lihat di lapangan tadi di tahun 2022. Namun tentu jaminan itu juga menjadi sebuah alasan mana yang sudah lulus karena memang persyaratan yang dibuat oleh pemerintah adalah lulus passing grade tidak diikut sertakan lagi di ujian tahap 2. Kalau itu kemudian dapat terpenuhi oleh Panselnas dan Kemendikbud, tentu saja kekisruhan yang ada di lapangan ini tidak akan terus berlanjut. Nah, inilah barangkali informasi terbaru seputar dengan perkembangan guru P3K dalam seminggu terakhir ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.